Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Orang yang bijaksana mesti selalu mengandalkan kebijaksanaan yang berasal dari Allah itu sendiri. Karena Allah adalah sumber kebijaksanaan. Allah mengajarkan kita melalui Yesus putranya untuk bijaksana di dalam hidup ini. Bijaksana berarti memikirkan kesejahteraan sesama kita, mengutamakan kepentingan-kepentingan orang lain lebih daripada kita. Karena acap kali kita lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Dalam bacaan hari ini, Yesus ingin supaya kita mengoreksi diri kita sendiri sebelum kita membantu saudara-saudara kita untuk keluar dari masalahnya. Dikatakan bahwa kita sering lebih sibuk melihat kesalahan-kesalahan sesama kita, sesama saudara kita, daripada melihat diri kita sendiri. Yesus katakan, baiklah kita mengeluarkan balok di mata kita sebelum kita melihat selumbar di mata saudara kita. Ini artinya, baiklah kita melihat kesalahan-kesalahan kita sebelum kita menuduh orang lain. Kadang kita menuduh orang lain, kamu ini pemalas. Padahal saya sendiri lebih malas dari itu. Kamu ini pencuri. Tapi sesungguhnya kita juga pencuri. Kamu ini pengkhianat. Padahal sesungguhnya kita ini atau saya ini pengkhianat. Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Orang yang bijaksana mesti mengoreksi dirinya. Ia mesti melihat kesalahan-kesalahan pada dirinya, mulai dari kata-katanya dan perbuatannya. Kemudian ia berusaha supaya perkataan dan perbuatannya itu sesuai dengan ajaran Tuhan. Ia mesti lebih mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, dan berusaha supaya menjadi terang bagi orang itu sendiri. Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Dalam kehidupan saya bersama anak-anak asrama,
biasanya saya berusaha untuk menjadi contoh bagi mereka. Secara khusus di dalam bidang kerohanian. Saya selalu hadir di KPL untuk berdoa bersama mereka. Dan saya tidak pernah menuding mereka bahwa mereka pemalas, bahwa mereka kurang aktif di dalam ibadah sabda atau perayaan Ekaristi. Karena saya berusaha supaya menjadi contoh bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Pernah ada anak yang tidak mengikuti ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Dan saya memanggilnya secara pribadi, kemudian berusaha untuk mengajak ia untuk rajin berdoa. Dan inilah yang sedang saya hidupi di dalam kehidupan saya. Saya berusaha untuk tidak menuduh orang negatif sebelum saya sendiri mengoreksi diri saya. Nah, di bidang ini, bidang kerohanian ini, saya terus-menerus berusaha menjadi orang yang bijaksana, yang selalu berusaha menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak yang hidup bersama saya di Asrama Putra Semayan Smith. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berjuang untuk selalu mengoreksi diri kita sebelum kita menegur orang lain. Karena ukuran yang akan kita pakai untuk mengukur orang lain itu akan dipakai untuk mengukur kita. Atau bila kita menghakimi orang lain, maka Allah juga akan menghakimi kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas roh kebijaksanaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon bantulah kami agar bijaksana di dalam hidup, yaitu mengoreksi diri lebih dahulu sebelum menghakimi orang yang bersalah kepada kami. Semoga nilai baik yang Yesus ajarkan kepada kami ini dapat kami kembangkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi para pendengar renungan ini di mana saja mereka berada. Semoga Engkau memberkati mereka agar sehat walafiat, memberkati usaha-usaha bisnis mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, agar lancar dan berhasil sehingga mendatangkan rezeki yang berlimpah di dalam hidup mereka. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari agar bijaksana di dalam hidup dan roh